Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana gelombang elektromagnetik itu diserap oleh material. Jadi, ada material-material yang bisa menyerap gelombang elektromagnetik. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh adalah saya ambil dari artikel orang itu di sumbernya di sciencedirect.com. Nah, ini adalah jurnalnya website sebenarnya ini publishernya Science Direct. Nah, Science Direct ini nanti punya banyak jurnal lagi. Nah, jurnalnya itu punya banyak artikel lagi. Salah satu artikelnya itu ada punya gambar dan gambarnya inilah yang saya ambil. Nah, di sini disebutkan jika material itu dia menyerap gelombang elektromagnetik, bagaimana skema kerjanya, bagaimana gambaran fisisnya. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Jadi di sini ini tuh gedung, digambarkannya di sini gedung. Misalkan kalau gedung ini dia punya kemampuan untuk bisa menyerap gelombang elektromagnetik atau namanya electromagnetic wave absorber, yaitu penyerap gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalau gedung ini dia penyerap gelombang elektromagnetik, kalau misalnya ada saja contohnya misalnya matahari aja. Jadi matahari itu kan dia punya sinar, sinarnya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi kalau ada sinar matahari datang itu bisa disebut dengan gelombang datang. Nah, ini maka kalau gedung ini dia absorber, maka akan ada bagian dari gelombang yang datang itu yang diserap. Yang ini nih. Nih, absorb wave ini adalah gelombang elektromagnetik yang diserap. Jadi ada sebagian gelombang itu dia akan diserap. Nah, sebagiannya lagi itu akan diteruskan, transmitted wave. Jadi sebagiannya lagi itu diteruskan, ditransmisikan. Nah, sebagiannya lagi itu adalah dipantulkan, reflected wave. Jadi dia gelombang datang, ini kan datang. Nah, datang itu ada yang dipantulkan, ini yang dipantulkan dulu. Nah, terus ada yang masuk. Nah, ini kan ada ketebalan dindingnya D. Nah, nanti kan sampai di dinding yang sini, di ujung sini. Nah, ketika di sini itu juga ada yang dipantulkan lagi dan ada yang diteruskan. Nah, jadi begitu skemanya. Nah, begitu juga nanti ketika gelombang elektromagnetik itu mengenai tubuhnya manusia. Tubuhnya manusia itu kan bisa dianggap sebagai material juga. Jadi nanti ketika kita dikenai gelombang elektromagnetik, maka tubuh kita itu ada yang bagian gelombang elektromagnetik itu yang akan diserap dan ada juga yang akan diteruskan, ditransmisikan. Ini maksudnya ya mungkin nggak sampai keluar tubuh kita lagi, tapi tergantung besar energi yang datang itu berapa. Kalau energi yang datang itu besar, maka ada kemungkinan gelombang yang dikeluarkan lagi dari tubuh kita. Tapi kalau misalnya energinya kecil, maka kemungkinan dia hanya akan diserap dan hanya akan dipantulkan. Nah, apa yang mempengaruhi nanti radiasi atau gelombang elektromagnetik itu diserap oleh tubuh? Yang pertama adalah polarisasi medan elektromagnetik. Nah, salah satu sifat gelombang elektromagnetik itu ada kan namanya polarisasi. Nah, jadi nanti soal pertama, ini saya tuliskan di sini, soal pertamanya adalah coba adik-adik jelaskan apa yang dimaksud dengan polarisasi gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian apalagi faktor lain yang mempengaruhi? Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah frekuensi. Jadi frekuensinya seberapa besar itu nanti yang akan mempengaruhi berapa besar energi gelombang yang akan diserap. Panjang gelombang juga. Jadi frekuensi dan panjang gelombang itu dia sejalan. Terus jarak terhadap sumber radiasi. Karena walaupun kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu kan nggak perlu medium untuk merambat, tapi bukan berarti juga dalam perambatannya energi yang dibawa itu tidak mengalami pengurangan. Dia bisa aja mengalami pengurangan. Kenapa? Karena kan di alam semesta ini, di sekitar kita, itu ada banyak benda lain selain kita. Misalnya ada lemari, ada kasur,
ada meja, papan tulis, dan lain sebagainya, termasuk tembok. Nah, barang-barang di sekitar kita itu, dia mungkin juga punya kemampuan untuk bisa menyerap gelombang EM. Sehingga kalau misalnya ada gelombang EM yang ada di sekitar kita, itu sebelum dia sampai ke kita, itu sudah diserap juga oleh benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sifat elektrik tubuh. Jadi sifat elektrik tubuh ini mempengaruhi bagaimana gelombang elektromagnetik itu nanti diserap. Nah, di sini saya khusus memberikan contohnya itu adalah handphone, karena kita tidak ada yang tidak menggunakan handphone. Semua kita saat ini pasti punya handphone. Handphonenya itu pasti smartphone yang notabene-nya eh, paket datanya itu hidup 24 jam. Bahkan kalaupun mati mungkin ya matinya itu nggak berapa lama. Intinya kita menggunakan paket internet hampir 24 jam sepanjang hari gitu. Nah, jadi pasti kita menerima radiasi yang dihasilkan oleh smartphone kita. Karena smartphone kita itu menghasilkan gelombang elektromagnetik, karena dia untuk bisa menerima pesan dan mengirimkan pesan itu tadi adalah menggunakan gelombang radio, dan gelombang radio itu adalah gelombang elektromagnetik, sehingga kita juga akan terpapar oleh radiasi, yaitu gelombang radio. Nah, apa efek radiasi handphone itu terhadap kita? Efeknya itu ada dua. Ada namanya efek fisiologis dan ada namanya efek psikologis. Nah, efek fisiologis ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi berhubungan dengan tubuh kita langsung, dengan fisik. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh ilmuwan, dimungkinkan bahwa radiasi handphone itu bisa menyebabkan kanker otak, tumor, gangguan pendengaran, gangguan retina, reproduksi, dan gangguan sistem saraf. Ini penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana nanti dia sampai mengganggu ini? Ini untuk detailnya bisa baca di paper yang minggu kemarin saya kirimkan. Nah, efek fisiologisnya apa? Efek fisiologis itu psikologis maksudnya. Efek psikologis itu adalah yang berhubungan dengan kejiwaan kita, dengan moodnya kita. Jadi kalau radiasi itu bisa menyebabkan kita stres. Nah, ini sebenarnya kalau kita jeli, ini tuh sudah sangat jelas bisa kita rasakan dampaknya gitu. Biasanya kalau kita terlalu lama menggunakan handphone, apalagi kalau kita online, setelah berjam-jam itu kita akan merasakan mood kita itu jadi nggak enak. Jadi ada stres gitu. Nah, itu tuh bisa disebabkan karena radiasi. Dan efek fisiologi tadi bisa kita rasakan dengan mata kita jadi lelah. Nah, mata kita yang lelah itu bisa kemungkinan adalah karena gangguan dari retina. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya lebih fatal itu ada yang bisa sampai menyebabkan tumor dan kanker. Nah, nanti kita bahas selanjutnya.